Tiap hari sih nggak banyak ya, tapi memang kebutuhan cabai di rumah saya ini nggak banyak. Kita kumpulin untuk cabai ini setiap hari karena hampir setiap hari nih segini. Ini ya salah satu usahanya tanam cabai. Ini setiap hari kita cek dibuang untuk yang kuning sudah mulai. Jadi ini udah ada beberapa tanaman cabai. Nah, jadi yang pertama tadi kan untuk ngirit cabai, apalagi menjelang bulan Ramadan itu nanti cabai bisa naik 2 kali lipat. Jadi cabai-cabean itu memang merajalela banget, bikin pusing ibu-ibu. Nah, tadi kalau yang pertama cara saya ngirit beberapa bulan sebelum Ramadan itu udah mulai menanam ya. Memang pasti ada gagalnya, namanya juga pekebun atau petani rumahan. Yang kedua, kalau nggak sempet untuk menanam, kalau ini mah menanam nih hasil manen tiap hari ini kayak begini nih hasil manen. Kebetulan kalau lagi banyak itu sekarang adalah tomat. Kalau enggak, kita akan membeli cabai seperti ini ya, membeli cabai dari tukang sayur. Kurang lebih kebutuhannya sampai Ramadan itu berapa kilo atau berapa setengah kilo, sekilo, 2 kilo, karena bisa tahan dengan cara ini 2-3 bulan. Nah, kalau saya itu seperti ini ya, saya itu panen terus kita akan simpan. Selain caranya sama cabai dan tomat, tapi paling ngeri kan sama cabai-cabean ya kalau ibu-ibu tuh. Jadi kalau hasil panen ini atau beli dari tukang sayur jangan dicuci. Nih saya pisah-pisahin dulu ya. Gak banyak sih memang kalau ngambil tiap hari, ini sebagian tadi udah dipakai. Kemudian kita harus jangan dicuci nih, karena ini agak basah, ini sekarang lagi musim hujan. Di kebun itu otomatis dia basah sendiri. Nah, kita harus keringin seperti ini. Jangan dicuci ya kalau mau disimpan dalam waktu yang cukup lama lah. Mau cabai jenis apapun jangan dicuci. Kalau dicuci nanti dia lembab. Kemudian siapkan beberapa wadah. Kalau saya biasanya wadahnya itu kecil-kecil, karena biar nanti ngambilnya sesuai kebutuhan, nggak buka. Misalnya kalau wadahnya segede gini ya, terlalu besar. Saya biasa membaginya ke dalam wadah kecil-kecil. Jadi kalau ngambil nanti pas yang ini aja. Terus dialasin tisu. Nah, cabai yang ini bagusnya ini kering. Kemudian ini kita potong kayak gini nih. Jangan sampai potong habis kayak begini nih ya. Ada yang kepotong habis nih, nggak bagus nih. Mana ya? Nah, ini terlalu dipotong habis tapi udah terlanjur potong sendiri ini rangkainya. Jadi saya sih cukup segini. Kayak gini ya. Memang memakan waktu, tapi ya lumayan lah menghemat ya, supaya kita nanti nggak bisa total beribadah, nggak mikirin harga cabai, nggak mikirin baju kalau mau bulan puasa atau lebaran itu. Kita prepare dari sekarang biar fokus nanti mikirin ibadah kita bagaimana. Tambahkan juga ya, ini memang kecil-kecil, ada yang besar-besar karena yang ditanam oleh saya juga bervariasi. Jadi kita betul-betul keringkan dulu, mau tomat, mau cabai. Udah ada yang terlanjur pada lepas ininya dari tukang sayur, atau kalau dari nanam sendiri sih biasanya masih ada. Contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini untuk membuat dia lebih awet, ini biasanya
kita harus menambahkan namanya bawang putih. Bawang putih nanti kita masukkan ke dalam ini ya, setelah agak penuh lah ininya sesuai kebutuhan kita. Nih dari tukang sayurnya ini variatif, kemudian hasil panen saya juga memang bermacam-macam. Misalnya kebutuhan kita per wadah segini, kemudian masukkan bawang putih. Kenapa bawang putih? Bawang putih ini berfungsi, kita ketahui kalau kita kunyah ataupun dalam berbagai jurnal ya yang pernah saya baca ini, bawang putih ini bisa menghambat bakteri ya, jadi menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi kalau kita tutup, ada di dalamnya ini mungkin masih tersisa bakteri yang bisa merusak dari kesegaran cabai-cabean ini, maka akan terserap oleh atau terhambat pertumbuhannya. Nah, kemudian kita harus cari yang rapet ya wadahnya nih, kedap udara. Bisa aja kalau kuantitinya cukup banyak pakai wadah yang cukup besar, tapi karena saya cuman pemakaiannya cukup kecil, kita membaginya ya di sini wadah-wadah kecil ini. Jadi misalnya minggu ini ngambil satu wadah ini, minggu depan ini. Jadi setiap keluarga bisa meletakkannya atau menyimpannya sesuai kebutuhan masing-masing, supaya juga nanti sistemnya itu kalau di perusahaannya itu adalah kanban gitu ya. Misalnya ada juga yang ukuran segini nih, dibandingkan dengan saya seminggu segini, orang yang suka pedas banget, nah bisa wadah lebih besar. Jadi minggu ini segini kita siapkan untuk berapa minggu, misalnya 4 minggu atau 6 minggu, buatlah wadah-wadah seperti ini, kita simpan di kulkas. Insya Allah ini akan tahan sekitar 3 bulan atau 2-3 bulan. Sehingga apabila kita beli bulan ini harga cabai sekitar 40.000, tapi bulan depan biasanya melonjak ya menjelang puasa atau Ramadan ke 80 atau 100, kita nggak usah pusing lagi. Nah, itu sekedar tips dari saya. Selain juga kita berkebun, tapi harus bisa memanfaatkan juga hasil kebunnya supaya termanfaatkan dan bisa juga membantu dalam perekonomian keluarga alias uang belanja tidak cepat habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.